wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, siap. Di sini kita akan membuat satu podcast nih yang menarik mengenai kerajaan Islam yang ada di Sulawesi. Pasti tentunya akan menarik dong. Oke, yang pertama kita akan dulu saya sendiri sebagai presentator ada Aditya Rizky absen 1. Saya Razik Musik Akbar, nomor 30. Dan ini para narasumber nih yang akan menjawab pertanyaan kalian. Saya Muhammad Isyam Murdana, absen 20. Baik, selanjutnya ada saya Novel Mustiadi, absen 25. Ada saya Muhammad Rafanizar, nomor presensi 21. Oke, mas ganteng yang bakal jawab pertanyaan kalian nih. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan, tentunya akan dijawab oleh para narasumber. Yang pertama, bagaimana sih proses Islam yang ada di Sulawesi dulunya itu seperti gimana? Boleh dijelaskan? Proses Islam di Sulawesi itu disebarkan oleh 3 datuk atau datuk talu. Oh. Terus siapakah datuk talu itu? Datuk talu yang ada 3 orang. Yang pertama Datuk Ripatimang, Datuk Ribandang, Datuk Ritiro. Jelaskan ada siapa aja kan? Terus apakah ada kerajaan Islam yang ada di Sulawesi? Kerajaan Islam yang paling terkenal di Sulawesi itu salah satunya Kerajaan Gua Talu. Terkenal dengan salah satu sultannya yang bernama Sultan Hasanuddin. Nah, Kerajaan Gua Talu ini sangat menentang adanya VOC. Nah, pada saat itu Kerajaan Gua Talu pernah berperang dengan VOC. Namun Kerajaan Gua Talu itu kalah kepada VOC dan menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Ingat ya, ada perjanjian bunganya. Nah, next nih dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan, apa sih perjanjian Bongaya? Bongaya? Baik, saya izin jawab. Kenapa ada perjanjian Bongaya? Yaitu pertama, antara tahun 1637 hingga 1638 terdapat perang, yaitu antara perlawanan rakyat Goa dengan VOC. Kemudian pada tahun 1667 terdapat suatu perjanjian yaitu yang disebut dengan Bongaya. Isi dari perjanjian tersebut pertama ada VOC mereleh hak monopoli di daerah Makassar. Kedua, Belanda dapat mendirikan benteng di daerah pusat Makassar yang disebut Benteng Rotterdam. Yang ketiga, ada Makassar harus melepaskan wilayah-wilayahnya dan termasuk wilayah pulau di sekitar Makassar. Selanjutnya ada Arukwalaka diakui sebagai Raja Bone. Hal ini sangat merugikan untuk rakyat Bone dan rakyat Goa. Ngerti. Pertanyaan selanjutnya, apakah perjuangan kerajaan Goa hanya sampai situ? Tidak. Selanjutnya ada peninggalan dari Sultan Hasanuddin. Kerajaan Makassar dipimpin oleh Mapasomba, yaitu putranya. Putranya ini juga sangat menentang ada kehadiran VOC dan Belanda di daerah Makassar. Akhirnya Mapasomba membuat suatu pasukan kemudian menyerang VOC. Namun pasukan dari Mapasomba dapat dikalahkan dan akhirnya rakyat Makassar tetap kalah dari Belanda. Jelas. Ini pertanyaan terakhir nih. Kalau boleh tahu bagaimana kehidupan ekonomi dan sosial di daerah Makassar? Baik, saya akan jawab. Untuk dalam bidang ekonominya di Makassar terdapat 3 aspek. Yang pertama, banyaknya pedagang yang hijrah ke Makassar setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Kedua, Makassar diketahui dapat menjaga kelautannya dengan baik. Dan terakhir, terdapat banyak sumber rempah-rempah di Makassar. Untuk sosialnya, masyarakat terdiri dari beberapa pelapis. Yang pertama, untuk bangsawan atau yang tahta atas, yaitu biasa disebut Kareng. Dan lalu kebanyakan orang disebut Tomaraka, dan terakhir golongan bawah itu biasa disebut golongan Ata. Jelas. Kalau saya lihat masnya kayak orang Makassar ya? Iya. Di Martek ya, dia ada orang Makassar asli. Makassar asli. Dari lahir dari Makassar ini, tapi sekarang nyasar nih, enggak apa. Enak ya di Jawa ya? Ya, gak apa-apa lah. Oke, senang dong. Oke, sekian dari podcast kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kekurangan atau kesalahan kata dari kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.